Mungkin diskusi hari ini tidak perlu terlalu tegang karena bila bicara tentang kebudayaan, kemanusiaan dan rasa nasionalisme itu tidak perlu menjadi sesuatu yang menegangkan karena harus dibicarakan dengan ketenangan, kenyamanan dan keasikannya sendiri. Tanpa basa-basi lebih panjang lagi mungkin ya saya lemparkan saja sesi hari ini kepada narasumber kita. Yang pertama ada Kosugi. Ya, beliau ini tokoh pemuda Tionghoa yang di badannya mengalir tokoh pejuang bangsa kita yang turut berjuang memerdekakan NKRI. Jadi kita dengarkan saja apa yang akan beliau bicarakan. Silakan Kosugi. Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Perkenankan saya sekarang memutarkan video mengenai bagus. Kita pakai mic yang bagus dulu. Nah, saya akan memutarkan sedikit tentang diri saya dan mengenai perjuangan kakek saya. Tolong Pak Chandra. Nama saya Sugiharto Ganemiharja, kelahiran 9 Mei 1975 di Bandung. Saya anak terbesar dari 2 bersaudara. Ayah saya bernama Amin Ganemiharja dan ibu saya bernama Miuritan. Adik perempuan saya bernama Ferintan. Nama saya Tan Giok Sien. Saya orang Indonesia suku Tionghoa. Saya ada di Indonesia karena saya memiliki seorang ayah yang datang dari daratan Cina dan hadir di Indonesia. Waktu dia hadir, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya 2 tangan dan dia mencoba untuk berjualan ikan. Dia menangkap ikan di laut karena kita tahu Indonesia itu amat sangat kaya. Jadi dia menangkap ikan, lalu dia mencoba berjualan di pasar. Itu pertama kali dia masuk Indonesia. Dia hanya punya 1 baju dengan sebuah harapan yang disebut negara Indonesia. Nah, waktu itu setelah kakeknya Sugi bisa punya 1 pabrik dengan join beberapa orang, lalu lambat laun dia mengumpulkan uang dan membeli sahamnya teman-temannya. Akhirnya pabrik itu dimiliki oleh beliau sendiri. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's 7th largest city and etched its message of doom to an empire. Nah, ketika di perjuangan sekitar tahun setelah Indonesia merdeka, di daerah yang namanya daerah Majalaya itu masih banyak tentara Jepang. Jadi bukan kayak semua pergi gitu ya. Nah, disitulah sebetulnya tentara-tentara di daerah Majalaya itu masih berjuang. Waktu mereka berjuang, orang itu artinya masih dikejar-kejar oleh Jepang. Dan waktu itulah kakeknya Sugi itu berpikir apa yang bisa dilakukan. Dia mengosongkan 1 tangki benar-benar kosong dan dia menjadikan dia punya pabrik dengan tangki ini tuh base untuk para pejuang.
Jadi para pejuang kalau siang dia sembunyikan di sana. Lalu dia kirim makanan, dia kirim lewat timba, dengan di bawah tempat solar itu senter ya, lampu kecil gitu. Lalu dikasih makanan supaya mereka kuat, ada makanan, ada minuman, dan kalau malam mereka bergerilya. Jadi keluar berperang lagi sama Jepang yang masih ada di daerah Majalaya. Nanti kalau siang atau subuh balik lagi ke pabrik yang dimiliki oleh papa saya. Cuman dengan berlalunya waktu kayaknya akhirnya ketahuan bahwa dia itu menyembunyikan para prajurit dan akhirnya ditangkap lalu dijadikan tahanan politik di daerah Sukamiskin. Itu adalah suatu hasil ya kerja keras dari founding father kita ya, bagaimana mewujudkan Indonesia yang bisa bersatu dulu baru bisa mencapai kemakmuran. Tanpa itu nggak mungkin. Bahwa kita memang berada di sini, kita harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan hanya untuk kelompok, tetapi kebersamaan sebagai suatu bangsa Indonesia. Dan untuk itu ini bukan tugas siapa atau suku mana, tapi merupakan kewajiban semua pihak. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video mengenai kakek saya. Yang setahu saya, walaupun kakek saya bisa, beliau datang 1916 ke Indonesia, tapi dia sangat mencintai tanah air ini dan dia berjuang demi Indonesia tanpa melihat siapa dari mana asalnya. Ya sebenarnya yang paling kita harus pentingkan adalah seperti ada kata-kata di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, dan itu sudah ada di keluarga saya dan saya harap ini sebuah vibrasi ini bisa ditularkan untuk Anda-Anda semua. Itu yang saya harapkan. Belum selesai Ko Sugih. Belum. Jadi menurut Ko Sugih nih, sebagai tokoh pemuda Tionghoa itu memandang nasionalisme yang hari ini dimiliki sama teman-teman yang lebih muda itu seperti apa Ko? Sempat saya dapat pertanyaan sekitar 2 bulan yang lalu. Itu ada sekumpulan anak muda tuh datang ke saya nanya, kok bagaimana caranya ya? Ya mungkin kalau dilihat dari kemarin ya pada waktu maaf ya mungkin waktu pilkada atau apa, kan jadi di sini seakan-akan ada sebuah intoleran yang terjadi. Jadi yang muda-muda tanya mereka orang juga, kenapa mereka orang lahir di sini tapi mereka orang dicap, ya kadang-kadang ada kata-kata kasar maaf ya, seperti Cina kamu, Aseng kamu, yang membuat mereka orang ya saya sadar mereka orang sedih. Nah tapi dari situ sebenarnya terlihat bahwa mereka orang seperti ada sebuah krisis identitas. Nah, sebenarnya krisis identitas itu terjadi ya kalau kita lihat dari sejarah ya, kalau menurut pandangan saya itu kan karena ya mohon maaf ya di zaman Orde Baru kan ada istilah WNI keturunan.
Ya menurut saya pribadi ya masalah yang terbesarnya adalah kata-kata keturunan ini. Sebenarnya kan kalau bisa dibilang kita hidup di zaman sekarang ini, kita sudah bukan zamannya lagi yang ngomong soal keturunan-keturunan. Itu kan seperti pemisah. Ya, yang ingin saya ya kalau bisa perjuangkan dan memberikan ya sedikit ya bagaimana kita berjuang supaya kita meniadakan kata-kata keturunan, kita hanya ada satu lah. Warga negara Indonesia, hanya itu ada solusi menurut saya. Jadi cuman ada satu, warga negara Indonesia. Ya, itu Itu yang menjadi motivasi Kosugi besar-besaran untuk hadir di sini menjadi narasumber dan menginspirasi kita semua ya Ko ya. Ya, itu. Mungkin kalau misalkan kira-kira ini cita-cita dan visi kedepannya sebenarnya apa yang bakal dilakukan sih kok untuk teman-teman untuk dari Kosugi misalkan atau dari Yayasan Minan sendiri untuk terhadap pemuda-pemuda Tionghoanya? Kita harus mulai belajar membuka diri ya bermain dengan siapapun karena saya tahu mohon maaf ya di generasi atasan kayak mereka orang ada trauma-trauma masa lalu mereka. Tapi zaman sudah berubah, segala sesuatu sudah berubah. Berarti kita sendiri pun harus berubah, beradaptasi dan mulai menampilkan ya kita berjuang untuk tanah air kita, untuk negeri kita. Ya kita mulai harus belajar membuka diri, masuk ke dalam, ya kan ada yang banyak mungkin kayak Bapak udah mulai berani masuk, udah mulai masuk ke politik, mulai masuk ke pemerintahan. Ya kita harus mulai belajar ya berbaur dengan siapapun. Mulai menghilangkan stigma eksklusivitas yang sekarang terjadi kan memang ya memang itu terjadi sih, eksklusivitas itu terjadi, bahkan krisis identitas pun terjadi. Ini saya ada sedikit cerita ya, saya tuh sempat di Facebook itu berseteru dengan teman saya tapi bukan dari pulau sini sih, pulau luar, kita jangan sebut pulaunya ya, nanti bahaya bagi saya. Dia ngomong waktu itu ada masalah Indonesia dengan Natuna. Nah, saya sebagai warga negara Indonesia jelas saya membela. Tapi dia entah kenapa krisis identitas atau gimana, dia membela ya mohon maaf Tiongkok atau sana. Sampai saya ngomong, kan kamu tuh orang Indonesia, mestinya kamu ngebela sini. Wah nggak bisa Gi, katanya secara aturan gimana. Lah saya juga bisa ngelempar aturan tentang Indonesia dapat hibah Indonesia itu dari Hindia Belanda yang notabene Hindia Belanda merdeka di abad 16. Nah, saking pertempuran di medsosnya terlalu panjang, akhirnya saya ngomong, itulah bedanya warga negara Indonesia yang cinta Indonesia dan warga negara Indonesia yang kita perhalus bahasanya ya. Sebenarnya saya ngomongnya keras banget. Bodoh sekali. Emang kayak ya itulah. Begitu. Jadi memang di komunitas Kosugi juga memang masih ada stigma-stigma negatif ya terhadap maksudnya terhadap NKRI itu sendiri atau seperti apa? Kalau kata saya bukannya apa, mereka orang sebenarnya ada ketakutan dari mereka, dimana kan yang seperti saya tadi yang 2 tahun dulu kan ada keluar kata-kata seperti itu membuat mereka orang ingin berjuang tapi diselimuti rasa ketakutan. Ya, jadi sekarang yang ya mungkin dengan diskusi ini yang bisa saya tawarkan adalah, ayo kita semua bangun kepercayaan diri kita untuk kedepannya gimana. Itu harus dimulai dari sekarang. Kalau nggak kapan lagi? Semakin kita ya, siapa lagi ya? Semakin intoleran terjadi dan kita tidak melawan, menunjukkan jati diri kita, ya kita akan semakin terkucil. Ya berarti kita semua harus bangun, gak ada lagi, harus bangun. Itu. Berarti isu-isu di luar yang saling mendikotomikan antara etnis ini, suku ini akan selesai di diskusi hari ini ya Kosugi ya? Moga-moga saya harapkan itu. Ya semoga teman-teman dari Tionghoa dan dari manapun, suku apapun, etnisitas apapun bisa bersatu demi negara kita NKRI karena kita nggak tahu ini musuhnya yang mana.
Iya. Kita belum sampai situ berarti kan kita ngobrolnya. Benar nggak Kak Iya, Sugi? iya. Biar yang lain pada penasaran, sebenarnya apa sih yang menjadi urgensinya kita bikin acara hari ini mungkin ya Kak Sugi ya? Saya pikir kalau misalkan hari ini apa sih yang harus dilakukan pertama kali setelah bangkit itu? Setelah bangkit dan kita semua memiliki kesadaran bahwa oke, kita warga negara Indonesia, terus setelah itu apa? Kita harus mulai membangun kesadaran. Kita hidup sekarang di era yang namanya globalisasi. Globalisasi itu kan berarti kita seperti kita punya tuan rumah tapi tamu kita persilakan masuk. Tapi terkadang kan tamu-tamu kita ini kan orang-orang yang ya tidak tahu budaya kita, tidak tahu sistem kemanusiaan kita. Kita ngomong secara garis besarnya ya, kalau di luar sana itu globalisasi itu setahu saya dibagi 3 grup besar. Grup timur ya seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Barat, Amerika dan Amerika, Eropa dan Timur Tengah. Nah, ini kan mereka orang sebenarnya bisa diomongkan sebagai tamu ke kita. Nah, tamu itu ya kalau tamu itu bisa sopan, bisa baik, ya kita juga kan enak. Tapi kalau selama tamu itu tidak sopan, memakai aturan-aturan mereka di tempat kita, ya mungkin udah saatnya kita sadar ya kita harus melakukan sebuah perlindungan untuk diri sendiri ya. Kalau enggak ya kita dijajah, ibaratnya rumah kita punya rumah. Nah, tamunya datang, ceritanya nih di rumah kita ada wastafel yang terbuat dari emas. Dia orang, ya karena bukan rumah dia ya dia ambil jabal aja wastafelnya. Sedangkan di situ kan ada saluran air dan segala kan. Nah bocor segala, lingkungannya rusak, nah gimana? Iya benar. Ya itu yang harus kita jaga. Iya yang rugi kan bukan orang lain iya. gitu. Tapi tetap aja kita yang berada di rumah itu. Iya. Gitu. Itu udah bukan lagi ngomongin kamu dari mana, tapi ini rumah kita bersama berarti. Iya itu. Kita tuh sebuah keluarga besar. Iya. Kita harus bersatu yang melindungi keluarga besar kita ya negeri kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Indonesia tuh butuh pejuang, bukan butuh pengecut, iya nggak? Setuju. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Sugi? Cukup dulu. Cukup dulu, biar kita bikin audiensnya penasaran.